Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak maju Pak ya, karena saya bicara nerawang kemana-mana. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillah summa alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana wa habibana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Irsyad, mitra muslim dimanapun berada, kembali kita melanjutkan apa yang kita kaji tentang kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, kitab yang banyak berbicara bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Anak sebagai aset terbesar kita. Anak yang kita berharap nanti mampu memberikan syafaat kepada kita pada hari kiamat. Kita sudah sampai pada poin yang kedua, yaitu mas'uliyah at-tarbiyah al-khuluqiyah, tanggung jawab pembinaan akhlak yang harus kita perhatikan dan kita tanamkan kepada anak-anak kita. Betapa akhlak ini fondasi yang akan menentukan baik dan tidaknya ke depan anak-anak kita. Akhlak sengaja diletakkan oleh pengarang kitab ini, oleh Dr. Abdullah Nasir Ulwan ini di poin yang kedua setelah poin pertama berbicara masalah akidah, yang sebenarnya akhlak ini merupakan refleksi dari iman yang kita punya. Nah, jamaah sekalian, kita sudah tuntas sepertinya telah membahas berbagai macam fenomena yang terjadi kepada anak kita, dan masing-masing fenomena ini saya bahas satu pertemuan. Silakan dilihat di rekaman YouTube-nya itu. Yang pertama fenomena zahiratul kadzib, fenomena berdusta. Ini masalah moral, masalah akhlak yang terjadi kepada anak-anak kita. Apa itu dusta? Kenapa dusta perlu kita perhatian khusus untuk tidak terjadi kepada anak-anak kita, sudah saya bahas. Kemudian yang kedua, zahiratus sariqah, fenomena mencuri, mengambil, awalnya mengambil punya kakaknya, punya adiknya, dan lain sebagainya. Ini juga fenomena yang sering terjadi di tengah-tengah anak-anak kita. Kemudian yang ketiga, zahiratus sabab wasyata'im, fenomena mengumpat, mencela. Ini juga sering terjadi di tengah-tengah anak-anak kita. Dan yang terakhir, di pertemuan yang lalu kita sudah bahas adalah zahiratul muyu'a wal inhilal, fenomena penyimpangan dalam sikap dan perilaku yang ada pada anak-anak kita. Saudara sekalian, beliau mengatakan, wa ilaikum ba'dal asbab fi inhirafil walad al-khuluqi wa ilhalil suluqi. Untuk kita semua, inilah sebagian sebab yang membuat terjadi penyimpangan secara moral, secara akhlak, baik itu berdusta, mencuri, mengumpat, menghina, dan penyimpangan dalam masalah sikap dan perilaku, yang laki-laki kayak perempuan, yang perempuan kayak laki-laki, dan pergaulan bebas, terjebak dengan musik dan lain sebagainya. Kenapa terjadi? Ada beberapa poin di sini jamaah sekalian. Saya akan baca saja secara lurus apa adanya. Yang pertama,
inilah ketika ada orang tua tahu anaknya berkawan bersahabat dengan sahabat-sahabat yang tidak baik. Ayyukhalitu min qurana'is su' wa rufaqa'is syarr ma sya'u wa ma aradu duna ma su'alin wala raibin. Sementara kita tidak pernah bertanya siapa teman anak kita ini. Kita juga tidak punya keraguan-raguan. Padahal kita tahu teman anak kita ini rambutnya gondrong, kukunya panjang, bertato, kelihatan kalau anak ini, temannya ini teman bermasalah, tapi kita diamkan. Maka tidak bisa tidak, fala syakka annal aulad sayata'atharun bi mukhalatatihim. Pasti akan berpengaruh dalam pergaulan itu. Sehingga nanti akan terjadi banyak penyimpangan dan otomatis akhlak mereka akan bermasalah. Orang tua juga yang kedua yang membiarkan anaknya menyaksikan film-film yang menyimpang, film-film keras, film-film yang berbau kotor, ya, film-film detektif segala macam, pasti juga akan berbekas pula, berpengaruh pula terhadap sikap anak-anak kita ini. Tuanya pun karena sudah terbiasa dia megang HP, yang ditonton juga tontonan-tontonan seperti itu, tontonan-tontonan keras, dianggap hal yang wajar dalam kehidupannya nanti jamaah sekalian. Maka tidak bisa tidak, nanti akan hatman ila halakin muhaqqaq wa dimarin mahtum, akan hancur generasi anak-anak muda kita ini ma'asyar muslimin. Orang tua yang juga membiarkan anak-anaknya larut di depan televisinya, melihat apa yang dia lihat sekehendaknya. Mohon maaf, ternyata kartun-kartun sekarang yang ditontonkan, apalagi sampai berlangganan dengan TV kabel segala macam, coba lihat ada kartun dan mereka menikmati kartun itu, lihat sampai meresap jemaah sekalian. Bahasanya terkadang dubbing, ya, terjemahan ke bahasa Indonesia lebih dahsyat Pak pengaruhnya daripada bahasa Inggrisnya itu sendiri, atau bahasa Cina dan Koreanya itu sendiri, didengar oleh anak-anak kita di depan televisi. Lama kelamaan terbiasa kehidupan seperti itu ma'asyal muslimin. Maka kita orang tua punya kewajiban jemaah sekalian untuk mengawasi bab-bab. Kalau tidak, mereka akan meniru jemaah sekalian apa yang mereka tonton itu. Maka akan hilang jiwa mereka, nilai-nilai keislaman yang harus tertanam pada anak kita. Sedikit demi sedikit kalah pengaruhnya dengan tontonan-tontonan yang setiap malam ditonton oleh mereka semua. Begitu pula orang tua yang memang kadang-kadang menyengaja membelikan majalah-majalah kotor, majalah-majalah yang tidak punya nilai jemaah sekalian. Saya tidak melarang antum membelikan buku buat anak kita. Saya Pak sampai sekarang setiap bulan sekali, paling lambat 2 bulan sekali, ngajak anak-anak ke toko buku. Sampai sekarang, walaupun umur anak saya sudah dewasa semua, sudah di perguruan tinggi, ada waktu minimal dia dapat buku. Tapi saya ketat jemaah sekalian, buku apa yang dia beli itu. Ya, kadang-kadang saya tidak nyambung, tanya sama ibunya anak-anak. Kebetulan istri saya, ibunya anak juga kuat dalam membacanya. Gimana? Aman-aman kita belikan, tidak aman jangan kita keluarkan uang untuk belikan pada mereka. Bagaimana pula pengaruh bacaan itu juga punya mewarnai sikap dan perilaku anak-anak kita jemaah sekalian. Apalagi kemudian beli buku kartun, isinya kisah-kisah nggak karuan, menghayal, ya, kemudian dialog dengan lawan jenis dengan bahasa-bahasa yang memancing birahi mereka. Maka otomatis ke depan anak-anak kita pun juga jemaah sekalian akan meniru apa yang dia baca, ya, dalam kehidupan kesehariannya. Nah, ikhwatal iman, begitu pula orang tua yang kemudian enteng, ringan membiarkan anak gadisnya tidak pakai hijab. Padahal sudah masuk usia 10 tahun atau 11 tahun. Dia sudah datang masa haidnya dan kita diamkan dia. Bahkan wa yataghadi an sufurihinna wa tabarrujihinna wa yataghafal an musabahatihinna wa mukhalatatihinna. Kemudian kita tidak mau tahu Pak, dia keluar kota, dengan siapa dia keluar kota, ya,
bersama siapa, kalau dengan sekolahnya gurunya siapa yang mendampingi, maka otomatis jemaah sekalian juga dia akan berkawan dengan orang-orang seperti itu. Lama kelamaan dia tidak merasa berdosa ketika mempertontonkan auratnya kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Dia menganggap hal yang wajar, Pak, membuka auratnya, mempertontonkan kecantikan dan kemolekan tubuhnya kepada lawan jenisnya. Maka tidak akan masuk pada jebakan-jebakan maksiat yang ujung-ujungnya na'udzubillah harga diri mereka tidak punya nilai di tengah-tengah masyarakatnya. Ini masalah moral jemaah sekalian. Jadi antum kalau punya saudara perempuan yang masih kecil di marhala SD, SMP dan SMA, apalagi di perguruan tinggi, jangan diamkan mereka itu tidak tutup aurat. Kawal terus, sadarkan terus. Jadikan pembiasaan sampai habit, Pak, menyatu dalam kehidupannya bahwa ini adalah kewajiban syar'i. Kalau tidak hanya bagi yang bersangkutan, apalagi anak kita ini cantik, ma'asyal muslimin. Nanti kecantikannya ditonton oleh laki-laki teman yang bukan mahramnya, Pak. Jadi buah bibir. Kalau sampai nanti temannya menghayal akan kecantikan anak kita, kemudian dia berbuat macam-macam dosa, orang itu yang bermacam-macam juga menimpa kepada yang bersangkutan anak kita, dan menimpa pula kepada kita orang tua karena kita membiarkan mereka berbuat maksiat di tengah-tengah masyarakat ini, membuka auratnya. Jemaah sekalian rahimakumullah, begitu pula orang tua yang tidak peduli jemaah sekalian, dan tidak ada pengawasan ketat terhadap anak-anaknya, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan. Ketika dia berangkat ke sekolah, pulang dari sekolahnya, kemudian dia tidak tahu dengan siapa dia, kita tidak mau mengantarnya, dibiarkan dia jalan sendiri. Kemudian terlambat pulang jemaah sekalian. Ketika terlambat kita tanya di sekolahnya sudah pulang cukup lama, dia mampir di kafe-kafe. Ini tidak sekali dua kali saya perhatikan jemaah sekalian di lapangan. Ya, saya kadang-kadang, Pak, ya Allah, kok bisa? Bagaimana kalau orang tuanya memahami masalah itu, tahu orang ini masih SD, Pak, SD mungkin kelas 5, kelas 6, kayak orang tua bergandengan tangan. Kalau SMP sudah menjadi fenomena sekarang jemaah sekalian. Saya kemarin hari apa? Di Sabtu atau hari Minggu jemaah sekalian. Ya, termasuk juga di mana kemarin, Pak? Di Palu ya. Di Palu. Ini dalam suasana berkabung, kesedihan masih belum hilang, ada fenomena anak-anak muda, ma'asyal muslimin. Umurnya mungkin masih umur SMP jemaah sekalian. Rambut dicepak, inhilal khuluqi terjadi, meniru ketomboy-tomboyan seperti itu, laki perempuan kayak suami istri, ma'asyal muslimin. Mengerikan jemaah sekalian, mengerikan. Kenapa? Karena kita orang tua tidak peduli, Pak. Orang tua yang punya tanggung jawab yang tinggi, dia punya anak perempuan, kemanapun dia pergi, hatta sudah perguruan tinggi jemaah sekalian, dia mengawal jemaah sekalian. Dengan siapa dia berkawan? Ketika dia naik motor, Pak, kasih target. Mama tidak mau tahu, ayah tidak mau tahu, pokoknya jam 2 siang harus di rumah. Ini Pak harus ketat, Pak. Dan kalau kemudian tidak pulang, sampean curiga, cari sampai ketemu, sampai kita merasa tenang diri kita. Kalau tidak, la mahasal taala, sampai dikatakan di sini, wa kam sami'na min banatin waqa'na fi habail fahiti wazina. Berapa banyak kami perhatikan dari anak-anak gadis kita terjebak dengan pergaulan bebas dan perzinaan jemaah sekalian. Perempuan masih muda. Itu kenapa? Karena kita orang tua membiarkan, ma'asyar muslimin. Ini namanya inhilal khuluqi, penyimpangan moral yang terjadi kepada anak-anak kita. Nah, saudara sekalian rahimakumullah, begitu pula orang tua la yulqi nadratan ila maktabati auladi. Dia anaknya hobi membaca, Pak. Datang ke perpustakaan, sering berangkat ke kampus, dia alasan di perpustakaan. Wala yuraqibuhum wa hum makbununa ala makatibil ijtihad. Kemudian dia masuk di perpustakaan, melihat buku-buku, dia menulis, dia menganalisa sendiri, Pak, menyimpang pemikirannya, menyimpang gaya hidupnya, menyimpang kebiasaan cara pergaulannya, karena dia terbiasa dengan bacaan-bacaan yang kasar, ya, terbiasa dengan bacaan-bacaan yang kemudian mampu mengalahkan. Bahkan mohon maaf, saya hampir, Pak, mendapatkan anak dari anak kita sendiri, anak saya sendiri,
Karena keasikan berorganisasi, ya, tadinya kita bangga berorganisasi, tapi kemudian dilepas jemaah sekalian masuk Pak kepada organisasi yang berbau kiri jemaah sekalian. Berpikir liar, berpikir sosialis, berpikir komunis, mau bebas dia melangkung ke benak. Untung alhamdulillah Pak, saya berdoa terus, ya orang tua kita berdoa terus, baru sadar jemaah sekalian. Setelah kemudian dia lulus di kampusnya berpikir Pak, iya ya mau kemana kita ini? Punya idealisme. Dan sekarang idealisme tidak bisa memberikan solusi dalam kehidupan ini. Ini yang antum masuk di situ jemaah sekalian. Kadang-kadang Pak orang tua harus menjadi teman bagi mereka, menjadi kawan bagi mereka, tempat diskusi mereka. Jangan sampai dilepas anak kita jemaah sekalian ketika pulang jam 11 malam, jam 12 malam, katanya organisasinya menuntut ada diskusi hangat. Tanyakan apa diskusinya itu jemaah. Kalau tidak, terjadi penyimpangan tidak bisa tidak jemaah sekalian. Nah, kita telah berbicara tentang inhiraf khuluqi, penyimpangan-penyimpangan moral yang terjadi pada anak kita. Nah, sekarang apa Pak nilai yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita untuk mengokohkan moralitas dan akhlakiyat mereka ini? Wa minal mabadi' al-khuluqiyah allati yajib 'alal aba'i wal murabbin. Adapun nilai-nilai moral, nilai-nilai akhlak yang wajib bagi orang tua dan bagi guru dan pegiat pendidikan, ayyahtamu laha wa yahrisu 'alaiha wa yunsha'u abna'ahum 'ala at-tahqiq biha wal iltizam 'ala ta'widihim 'ala husnul khuluq. Tidak ada jalan lain jemaah sekalian. Kita orang tua harus menekankan kepada mereka, ya, kawal mereka, membiasakan mereka, merealisasikan nilai-nilai akhlak yang baik, ya, wa husnul mulatafah, ya, kemudian kelembutan yang baik yang kita tunjukkan kepada anak-anak kita, wal muamalah lil akharin, bagaimana bermuamalah, berinteraksi dengan orang lain. Nah, ikhwatal iman, saya faham kita ini Pak kadang-kadang banyak di antara kita orang tua, apa yang dipraktekkan orang tua kita kepada kita, kita juga ingin praktekkan Pak, bagaimana gaya orang tua kita menanamkan kepada kita. Beda Pak. Likulli zamanin laha qadayaha wa likulli marhalatil hayah. Setiap tahapan kehidupan, setiap waktu, setiap zaman ada tuntutan yang berbeda jemaah sekalian. Makanya orang tua yang cerdas memahami betul Pak. Jujur yang bersangkutan ini Pak, saya kalau sudah masuk di bab teknologi, ya, bab sosmed, bab IT, kalah jauh dengan mereka ma'asyil muslimin. Walaupun kita dituntut untuk memahami masalah ini, untuk tahu masalah ini. Kalau tidak Pak, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka lebih lihai lagi jemaah sekalian. Datangi Pak ke kamarnya ketika kemudian sampai jam 10 malam atau sampai jam 11 malam laptopnya masih hidup, berarti ada masalah Pak ini Pak. Ada sesuatu yang dia maniak di situ. Dia gila di situ. Dia ketagihan di situ. Kadang-kadang ditonton Pak game. Ya kalau gamenya sehat Pak. Kalau gamenya nggak sehat, ini sekarang luar biasa ma'asyil muslimin. Ya, sekarang nggak mencari Pak, dicari Pak. Kadang-kadang anak kita di tengah-tengah main game, katanya jemaah sekali ditawarkan Pak, dengan penawaran-penawaran untuk melihat gambar-gambar yang seronok jemaah sekalian. Ini kita orang tua harus masuk Pak, bil mulatafah, dengan bahasa-bahasa yang lembut. Masuk, ketok pintunya. Assalamualaikum, ucapkan salam Pak. Udah, jangan dimatikan laptopnya gitu. Bilang saja Pak, ayah tadi melihat kok hidup kok. Tidak boleh ada kebohongan di antara kita. Itu anak Pak tersentuh jemaah sekalian. Iya Pak, iya Mah, aku salah. Ayo jangan diulangi, sudah jam 10:30. Besok subuh kau pasti terlambat ke masjid. Ingatkan Pak bab-bab seperti ini. Bil mulatafah, tidak perlu marah-marah. Marah tidak menyelesaikan masalah jemaah sekalian. Yang muncul dendam pada anak. Sadarkan dia Pak. Sadarkan dia. Ini jam 10, tidak pantas. Tidak pantas. Masih main game, masih nonton film, masih main melihat Pak? Loh, apa film kartun tuh Pak? Apa namanya itu? Komik. Masih ngeliat komik, tapi komik ada di mana?
di laptop jamaah sekalian. Saya nggak paham ini apa maksudnya jamaah sekalian. Tapi saya tuntut bisa memahami sedikit jamaah sekalian. Masuk. Sehingga kita pingin Pak paling lama jam 10:30 sudah tidur semua anak kita. Tenang kita ini ma'asyar muslimin. Capek. Tapi ini adalah amal saleh Pak. Tinggi nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Bosan? Ya bosan memang. Kadang-kadang kita berpikir kapan anak kita ini sadar. Bahkan saya berharap kapan anak kita ini membangunkan orang tuanya, bukan orang tuanya membangunkan anaknya. Ini Pak suatu perjuangan yang luar biasa. Terus menerus sampean terus galakkan. Jangan bosan. Sampai kapan? Sampai mati. Ini adalah peluang amal saleh bagi kita. Bil mulatafah wal muamalil akhir, bagaimana pula bermuamalah berinteraksi dengan orang lain. Mari kita baca pentingnya menanamkan akhlak kepada anak kita. Tentu ini Pak harus kita mulai dari diri kita sendiri. Ya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara akan hadis-hadisnya salawatullahi wasallamu alaih? Ya, Nabi memberikan gambaran yang cukup indah kepada kita Pak, bagaimana menanamkan akhlak yang baik dan nilai-nilai yang tinggi dalam muamalah kita kepada anak-anak kita. Akhrajal Imam Ahmad wal Hakim wal Baihaqi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Memang aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Tentu Pak, akhlak yang paling baik, yang paling real untuk kita tanamkan kepada siapa? Bukan kepada orang lain, kepada anak Pak. Ini prioritas buat kita. Mohon maaf saya takut bicara begini. Ya, tadi Pak saya juga ngajak Pak anak saya ke sini. Sudah kadung janji sama orang, sama teman-temanku gitu. Ya, saya sampai pingin Pak bagaimana ya yang ngantar saya ke sini. Ya, tapi itu proses. Kita juga tidak boleh putus asa dalam masalah ini, ma'asyarul muslimin. Saya bisa ngajar kepada Bapak, didengar suara saya sekian ratus telinga atau sekian ribu telinga pengajian malam ini. Pertanyaannya, apakah anak saya juga mau mendengarkan omongan saya seperti ini, ma'asyarul muslimin? Ini pertanyaan besar, Pak. Dan ini yang tiap malam membuat saya menangis, jemaah sekalian. Takut nanti ditanya. Karena pada hakikatnya kita turun ke dunia ini untuk apa? Kata Nabi, liutammima mahasin akhlak. Dan kita sebagai pewaris Nabi menyempurnakan akhlak umat ini. Umat yang paling utama di depan mata kita siapa? Ya anak-anak kita, saudara-saudara sekalian. Ya seperti itu. Kemudian akhraja Ibnu Mardawih bisanadin hasan anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an husnil khuluq. Pernah sekali waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh salah seorang sahabatnya tentang akhlak yang baik itu. Dilihat sama Nabi Pak. Memang kadang-kadang jawaban Nabi ini berbeda-beda satu sama lain memberikan jawaban Pak. Tergantung siapa yang nanya dan apa yang dibutuhkan oleh penanya. Apa kata Nabi? Dia menyampaikan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Khudzil afwa." Ayo jadilah orang yang pemaaf. Ini akhlak Pak. Enggak ngamuan. Ya. Jadi kalau ada orang salah Pak, kita memaafkan sebelum orang itu minta maaf kepada kita. Ini tidak gampang ya. Tidak gampang Pak. Tahu fulan yang memfitnah saya, tapi saya maafkan sebelum dia minta maaf kepada saya. Bahkan saya punya komitmen nanti pada hari kiamat saya tidak akan menuntut kepada orang ini gitu. Tidak gampang ini jemaah sekalian. Ya. Ayo Pak, tunjukkan ini, kita sebagai orang tua juga tunjukkan kepada anak kita akhlak yang baik. Khudil afwa, apalagi kemudian sampean tukaran sama kakak adik. Kakak kita yang satu ayah, satu ibu, kemudian mau tukaran. Ini tidak masuk Pak dalam logika kita. Orang yang beragama ini, ma'asyarul muslimin. Hatta sampean sujud tiap malam, hatta sampean 5 waktu di masjid, ya, tidak pernah terlambat setiap adzan di masjid. Tapi sampean tidak akur dengan kakak dan dengan adik, Allah enggak butuh dengan ibadah kita. Apalagi sampean tidak pernah ke masjid. Apalagi sampean tidak pernah berinfak. Apalagi sampean jarang baca Quran. Nauzubillah Pak, kacau kita ini jemaah sekalian gitu. Ya, hati-hati jemaah sekalian. Ayo kawal bab seperti ini. Apa kata Nabi? Khudzil afwa, menyampaikan ayat Allah. Husnul khuluq itu pemaaf. Maafkan kakak yang bermasalah.
Maafkan adik yang bermasalah. Bagaimana pula kalau dia salah, tetap ini saudara saya yang harus saya luruskan. Saya akan memaafkan kesalahannya dan saya memperbaiki kesalahannya. Ini Pak seorang muslim seperti itu jamaah sekalian. Wa'mur bil urfi. Masya Allah. Perintahkan dengan cara yang baik. Apalagi kepada anak Pak ya. Saya berkali-kali menyampaikan. Sampean ngamuk sama anak, tidak menyelesaikan masalah. Sampean mengumpat kepada anak, itu juga tidak menyelesaikan masalah. Sampean nyumpai anak, sampean juga tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Tapi sadarkan anak itu Pak dengan bahasa-bahasa dialogis, bahasa-bahasa kesantunan, bahasa-bahasa yang menyentuh, bahasa-bahasa yang baik. Kalau dia kemudian anak Pak agak kurang ngajar sama kita, coba kita jawab Pak, tidak perlu kemudian kita bentak. Apa tidak ada bahasa lain yang lebih pantas disampaikan sama abimu nak? Apa tidak ada bahasa yang lebih lembut tah? Abimu ini orang tuamu. Tidak perlu kita marah-marah Pak. Dia mikir jemaah sekarang gitu. Apa enggak ada bahasa lain selain bahasa itu pada orang tuamu? Ini beda maksudnya mungkin. Allah mengatakan wa'mur bil urfi. Perintahkan dengan cara yang baik. Subhanallah Pak. Kalau nanti ketemu dengan orang yang tidak faham masalah Pak, ngotot, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa'arid 'alil jahilin. Berpalinglah dari orang-orang yang tidak tahu jamaah sekalian gitu. Jadi ketika sampai dalam satu forum Pak, diskusi, kemudian yang ngomong Pak orang tidak punya ilmu Pak. Ya, sampean tidak perlu berdebat Pak. Berdebat dengan orang tidak punya ilmu, bodoh juga kita ini Pak. Ikut bodoh, diam aja Pak. Diam aja Pak. Tidak usah dikomentari kita. Apalagi memang semangatnya semangat pengen menang jamaah sekalian, diam aja. Ya ente benar gitu. Atau ya mudah-mudahan ente benar gitu. Itu berpikir Pak orang itu jamaah sekalian. Nah ikhwatal iman, berpalinglah dari orang-orang yang tidak faham, yang tidak tahu masalah, ya seperti itu. Nah saudara sekalian, tsumma qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi menyampaikan lagi, huwa husnul khuluq itu huwa antasila man qata'ak. Masya Allah, engkau menyambung tali silaturahim kepada orang yang memutus tali silaturahim. Allahu Akbar. Engkau menyambung tali silaturahim kepada orang yang memutus tali silaturahim. Tahu Pak yang salah dia Pak, tapi karena mungkin dia gengsinya gede, ya, tarafuknya tinggi, ya, harga dirinya sangat tinggi, ya, dan dia tidak mau mengakui kesalahannya, sambian datang ke rumahnya dengan penuh tawadhu gitu. Tidak ingin terputus tali silaturahim ini. Waduh, banyak loh Pak. Orang-orang seperti ini saya perhatikan. Ya, nanti Pak, dia akan menjadi pembela kita mati-matian di saat kemudian kita menyambung tali silaturahim kepada orang yang berbuat salah kepada kita. Wa tu'ti man haramak. Engkau memberi kepada orang yang mencegahmu. Sudah azan ya? Ya Allah. Oke. Wa ta'fu amman zalamak. Masya Allah. Maafkan pula orang yang menzalimimu. Masya Allah. Jadi kalau orang zalim sama kita Pak, selama tidak terkait dengan masalah-masalah sampai mengancam nyawa, ya zalim Pak, tidak bayar-bayar utang, dan kita tahu memang Pak yang bersangkutan tidak mampu untuk bayar utangnya. Setiap ketemu kita menghindar takut. Zalim di satu sisi Pak, tapi kita tahu, maafkan, halalkan. Itulah akhlak jamaah sekalian gitu. Atau kita dizalimi Pak, dizalimi. Cuma dia gengsi Pak untuk minta maaf. Maafkan, ya. Ta'fu, maafkan amman zalamak, kepada orang yang menzalimi engkau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian, saya ingin mengakhiri dengan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis akhraja Abu Dawud wa Tirmidzi wa an Nabi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Asqal ma yudha'u fil mizan yaumal qiyamati taqwallah wa husnul khuluq. Ini Pak, dua-duanya akhlak. Nanti paling beratnya, ya, amal seseorang ketika ditimbang nanti di timbangan Allah pada hari kiamat, apa yang paling berat? Kata Nabi, taqwallah, takwa kepada Allah. Itu maksudnya Pak, akhlak kita kepada Allah kokoh. Insyaallah kita masuk di sini mudah-mudahan Pak ya.
kita bisa salat maghrib berjamaah di masjid. Setelah itu iktikaf sejenak untuk mendengarkan pengajian seperti ini. Ini taqwallah, taqwallah. Nikmati Pak, syukuri pada Allah Subhanahu wa taala. Nanti subuh begini lagi, alhamdulillah. Tapi jangan lupa wa husnul khuluq, dan akhlak yang baik. Akhlak yang kemudian kita tidak ada masalah dengan siapapun pula. Dengan orang tua baik, dengan mertua baik, dengan istri dan suami baik, dengan anak-anak baik, dengan pembantu baik, dengan tetangga baik, dengan kakak adik kita baik, dengan ipar-ipar kita baik, dengan paman bibi kita baik, dengan ponaan-ponaan kita baik, dengan sepupu kita baik, dengan relasi kita baik, dengan sahabat kita di kantor kita tidak ada masalah Pak. Semua orang terkesima melihat akhlak kita. Ini nanti Pak membuat timbangan kita akan berat Pak di mata Allah, penuh dengan kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Pak perlu sampean tunjukkan kepada anak-anak kita jamaah sekalian. Begitu ya ayah saya, begitu ya ibu saya gitu. Ndak ngamuan, ya, ndak dendaman. Kalau ngomong sama orang halus, begitu pula pada anaknya menyentuh. Itu Pak akan terekam Pak pada benak anak-anak kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dan manfaat untuk kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah. وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.